Mulai start bikin album sebenarnya pastinya sih sebelum puasa ya. Karena mungkin pada saat bulan puasa itu kita lagi banyak break dan juga banyak jadwal show yang kosong. Jadi ya udah, kita mungkin akan lebih baik konsentrasinya lebih ke pembuatan album. Mulainya dari Pio, pasti Pio ngasih ini lagu-lagunya, dengerin lagu-lagunya yang udah dibuat, habis itu dengerin anak-anak. Udah, habis itu mulai kita masuk ke dalam aransemen, trial and error, terus sampai dapat yang lagunya. Intro cuma musik dong. Intro cuma dorong. Ref terakhir. Aku tuh selalu mengerjakan segala sesuatu tuh kalau udah srek ya. Mungkin dulu juga terjadi pada saat pengerjaan album ketiga, itu benar-benar kerasanya udah ada, feel-nya udah ada. Ini bakalan emang dark, bakalan emang pain segala macam. Cuma mungkin udah kebayang bahwa selepas album ketiga, yang kebayang itu adalah optimis, bright, dan new chapter dari Padi. langsung song ya. Kosong ya, song ya. Ayo. Wes. Oh ada. Cuman di sini maksudnya kita bisa mengeksplor materi itu dari awal di studio, dan kapanpun dan kita dapat ide kita bisa langsung ketemuan gitu. Bedanya lagi mungkin kedewasaan dalam membentuk suatu aransemen ya. Dulu agak terburu-buru dalam hal jadwal studio dan sebagainya. Di sini kita bisa lebih santai, dan di situ malah menjadikan musik kita bisa lebih dewasa gitu. Jadi bisa benar-benar dipikirin. Kalau buat aku pribadi malah cenderung non teknis ya, artinya ini seperti Padi lahir kembali gitu. Saya ngerasakan nuansa yang berbeda gitu dari album-album yang sebelumnya, karena mungkin udah banyak perubahan ya dari berapa tahun, 8 tahun, 9 tahun kita kumpul, terjadi banyak perubahan. Kok kayaknya di titik ini kita jadi orang yang berbeda masing-masing gitu loh. Jadi orang yang berbeda, jadi orang yang lain dengan 8 tahun yang lalu. Tapi justru itu ya yang ngerasa jadi kayak lahir kembali gitu, jadi semangat baru gitu loh. Ya itu yang aku rasakan spesial di album ini, sangat-sangat bersemangat buat kita gitu. Itu sih pertama ini sih ngobrol sama tentang konsep kolaborasi. Kan ditanya mau kolaborasi sama artis luar, namanya artis siapa sih gitu.
Kalau ini bisa orangnya nggak jelas. Selalu ditanya kayak gitu. Terus ngomong sebetulnya kita itu punya ini gitu, punya musisi kelas dunia sebetulnya, seperti Bobby Chet. Ya, bisa den atau dikasih ya. Sebenarnya dari awal pembuatan album terus terang aja nggak ada pikiran sekali. Tapi begitu lagu contohnya lagu Elok keluar, ide seperti itu, terus lalu di tengah kita ada pengen ada sesuatu yang beda, terutama sekali di sini kita bisa masukin jazz approach gitu kan. Ya, siapa lagi kalau bukan the number one atau yang maestro yang di bidangnya, yaitu Bobby Chet. Jadi yang pas melodinya nyampe yang di D itu pas waktu saya udah lepas aja. Lalu kembali ke Idris Sardi timbul pada saat lagu itu memberikan nuansa atau efek yang jadul banget, yang oldies banget. Terserah mau yang mana gitu. Bab akan saya main gitu maunya, mau yang begini. Kalau ini lebih. Kayaknya saya lebih yang pertama deh. Yang pertama. Ya, deh. Ya. Abadi Susman kita ngeliat, kita dengerin, kita cari sound apa di luar kepikiran apa penambahan Hammond di situ ya. Kayaknya soulnya kayaknya lebih dapat kita kasih Hammond di sini. Hammond, aku ngefans banget sama Abadi Susman di album Cermin. Ya udah, kita minta tolong Om Abadi Susman tuh bantuin juga. Ya kok? Ya, kayak ngono iki, wes. Cocok kan? Cocok. Lo ngomong deh kan. Menurut sampean ya apa? Sing intro pertama, coba intro pertama tuh. Makanya aku terus ngerti ini. Soalnya aku bayanganku kan kayak bagian ini ya, dari itu kan kosong ini kayak biar. Sebentuk cinta telah terukir di dalam jiwaku, seperti tetes embun menyegarkan hari, menciptakan keajaiban di hati. Cinta bukan hanya segera kata, cinta tak hanya dia. Aku yang akan mengarungi hidup, mencari untayan arti makna. Apakah sesungguhnya balasan dari cinta? Pasti bukan harta dunia semata. Cinta bukan hanya Masih tetap tersenyum. Lagunya kan nuansa tua ya, nuansa lama gitu, 50-an. Liriknya itu sebenarnya tegas-tegas aja, cuman hanya jadi lebih nyanyian gitu.
Itu paling berat. Susah. Bukan susah, nggak gampang. Nggak gampang. Berat ya berat. Berat. Tantangan berat. Agak susah Save My Soul ya. Lagu Save My Soul itu ya. Karena itu dari awalnya lagunya sangat berbeda dengan yang udah ada sekarang ini. Beda banget. Terus udah gitu Fadli ngusulin pakai tabla. Jadi waduh, kita ngeset pikirannya gimana nih gitu loh. Kemarin-kemarin lagunya ballad begitu. Sekarang dibuat seperti ini. Itu paling lama. Sampai akhirnya detik terakhir baru dapet itu. Iya. Lagu yang seperti menanti sebuah jawaban, yang nahan itu, lagu-lagu yang nahan itu yang paling menantang. Oh iya, dia secara teknik juga, secara tone-nya mateng gitu. Memang lebih sulit sih. Apa lagu slow itu sebenarnya lebih sulit. Lagu-lagu yang nahan. Secara teknik karena tone harus mateng gitu. Menanti sebuah jawaban itu Menanti sebuah jawaban. Itu lagu yang berkesan. Satu karena itu, dan kedua karena memang apa ya? Aku seneng dari awal notasinya dari awal. menanti sebuah jawaban itu sih juga cepet itu dapetnya. Dari awal pertama kali Pio mainin itu, waduh bagus ini lagu, dibawa ke studio juga cepet dapetnya. Lagu itu awalnya dari reggae kan, beatnya reggae habis, ritmenya segala macam, bassnya Rindra juga reggae. Cuman akhirnya ya itu, aku tiba-tiba pas lagi tidur suntuk, nggak bisa tidur saking capeknya, pas lagi tidur ngeliat istriku gitu kan, tiba-tiba keluar pattern itu. Paling tegang mungkin sama Om Bobi ya, karena Om Bobi kan aku nggak mengerti sama sekali gitu loh. Dalam artian aku secara personal pun belum mengerti karakter beliau. Kalau mungkin kayak Abadi Susman aku pernah ketemu di beberapa kali, kita pernah main sama God Bless. Terus Mas Idris Adi kita pernah berdiskusi, kita sering teleponan karena Mas Idris Adi suka banget dengan lagu Kasih Tak Sampai dan sering membawakan lagu itu. Tapi kalau Om Bobi sama sekali blank gitu. Dan aku berhubungan terus dengan putranya kan, dengan manajernya kebetulan. Jadi begitu datang pertama apa yang harus saya lakukan itu saya masih blank. Tapi begitu begitu masuk di studio semua ternyata bisa dibicarakan tanpa kita berkomunikasi dengan kata-kata, cuma bisa dikomunikasikan dengan musik. Aku rasa sih udah sangat bener ya konsepnya cover dengan albumnya sendiri, karena ya itu tadi aku bilang nih, album ini seperti kita lahir kembali gitu, benar-benar lahir kembali, dan mungkin itu paling gampang di translate-nya dengan warna putih ya, seperti lahir kembali.
pertimbangannya unik memang gitu loh. Idenya unik. Idenya dari Fadli, dia pengen difoto di banyak orang. Cuman pembuatannya sulit gitu. Dan kita tahu itu sulit. Tapi nggak apa deh, udah kadung jatuh cinta lah istilahnya gitu dengan ide itu. Pengennya yang foto di CD kan ada yang foto rame-rame. Pengennya fotonya kayak foto tentara gitu, semua duduk rapi, jauh rapat gitu. Terus alasannya memang masuk akal sih, penyegaran aja. Jadi orang nggak kenal kayak Led Zeppelin ada di album Led Zeppelin yang benar-benar dia satu album yang merubah logo gitu. Beatles pun ada Rubber Soul itu. Biasanya kita cuman, aku pikir ya modifikasi aja kan sebenarnya. Nah, kayak kalau slang kan dari anu sampai jadi kupu-kupu gitu. Pada dasarnya lambang sama aja sih. Yang penting padinya udah tulisan gitu. Simbol. Eksperimentasi soundnya mungkin ya coba-coba sound baru kayak di prolog ya. Pertama ada itu Octaver. Lebih apa ya, meruang aja. Idenya Piyu sih. Coba kamu cari efek yang lebih meruang gitu.